Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sahabat BMA dimanapun berada. Semoga hari ini keadaannya tetap sehat, kemudian tetap semangat untuk belajar akuntansinya ya. Nah, kali ini kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu bagaimana cara kita melakukan pemostingan akun dari buku jurnal ke buku besar dalam bentuk dari jurnal ke buku besar dalam bentuk 3 kolom atau saldo tunggal gitu. Nah, di sini datanya sama seperti yang kemarin, datanya dari BMA Taylor, kemudian periodenya 31 Oktober 2024. Di sini kita bisa lihat terdapat beberapa transaksi dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 Oktober. Nah, kemudian kita lihat buku besarnya ya. Di sini buku besarnya sudah saya sediakan juga, sudah saya selesaikan, tapi nanti kita akan bahas satu persatu per tahap bagaimana sih caranya kita melakukan pemostingannya. Nah, untuk bentuknya ya, di sini akan saya jelaskan sebentar mengenai bentuk dari buku besar 3 kolom itu. Kenapa sih disebut 3 kolom? Mungkin ada yang bertanya ya kan. Nah, 3 kolom atau saldo tunggal gitu. Kok bisa dikatakan seperti itu sih namanya gitu. Ya, dikatakan 3 kolom karena dia terdiri sebenarnya itu dari debit, kredit, kemudian saldo. Makanya dikatakan dia 3 kolom. Kenapa dikatakan saldo tunggal? Karena di sini saldonya memang cuma satu gitu, nggak terbagi dua. Nggak ada saldonya untuk debit, nggak ada saldonya untuk kredit. Pokoknya di sini dibuat saldo aja gitu ya. Makanya dikatakan saldonya saldo tunggal. Nah, di sini bentuk buku besarnya itu hampir sama seperti bentuk dua kolom ya. Di atasnya itu ada nama akun dulu sebelah kiri ya, kemudian atas sebelah kanan itu ada nomor akun. Kolomnya terdiri dari kolom tanggal, kolom keterangan, kolom ref, kolom debit, kredit, kemudian ini D atau K, ini artinya debit atau kredit saldonya, kemudian di sini saldo. Oke. Kemudian ref di sini ya, untuk apa sih ya kan? Nah, di sini ref ini seperti yang kemarin ya saya sudah jelaskan di bentuk buku besar 2 kolom. Itu kita bisa buatkan di sini kode. Kode yang menunjukkan data transaksi itu kita peroleh dari mana gitu. Nah, ini kan buku besar, pastinya kita dapat datanya dari jurnal umum ya kan, berarti nanti kita bikin kodenya JU. JU itu singkatan dari jurnal umum. Kemudian apabila data jurnal umum itu banyak, biasanya kan sampai berapa halaman gitu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 halaman. Kalau memang data transaksinya begitu banyak, maka nanti kita buat tandanya lagi. Misalnya kalau kita dapat data itu kita peroleh dari jurnal umum halaman kedua, maka kita bikin JU-nya ke JU kedua. Tapi kalau misalnya nanti ternyata dia cuma satu halaman, maka kita bikin dia JU1. Oke, kita coba ya bagaimana cara mengerjakannya. Di sini kita akan buat ya seperti saya katakan, terus satu lagi saya mau jelaskan. Ketika kita mau nyusun buku besar itu, lebih baik kita sudah susun dia menjadi rapi. Dalam arti kata, kita susun dulu dia berdasarkan aktiva, kemudian pasipa, kemudian ekuitas, kemudian pendapatan, dan terakhir beban. Jadi nanti ketika kita mau menyusun neraca saldo, kita sudah tidak susah lagi. Karena apa? Karena kita tinggal memindahkan saja nama akun, kode akun, dan bahkan saldonya tanpa harus bingung cara menyusunnya. Oke, kita coba di sini kita mulai dari dari akun kas dulu ya. Kita lihat di tanggal 1 Oktober ini kita bisa menemukan akun kas itu sebesar 10 juta, posisinya di debit. Nah, di ref ini kita buat kode. Kode itu kalau saya menggunakan tanda nomor akun ya, saya buat di sini nomor akun. Nomor akun kas itu 101. Boleh juga tanda checklist bagi yang mungkin tidak tahu nih berapa nomor akunnya gitu ya, boleh pakai checklist. Atau mungkin satu perusahaan itu punya kode terkhusus gitu ya, mungkin punya kode sendiri untuk menandakan bahwasanya akun tersebut sudah dilakukan pemostingan gitu. Nah, silakan saja. Nah, di sini saya pakai kode akun yang ada di buku besar tadi 101. Jadi nanti saya pindahkan nominalnya itu sebesar 10 juta di debit. Jadi di sini kita buat ya.
Tanggal 1 Oktober 2024, keterangannya investasi pemilik, kemudian ini berasal datanya dari jurnal umum halaman pertama. Halaman pertama karena memang di sini cuma memang satu halaman ya, datanya tidak banyak, jadi cuma satu halaman, jadi saya bikinnya JU1, artinya jurnal umum halaman pertama. Kemudian nominalnya di sini saya pindahkan 10 juta. Ya, kemudian saldonya saya pindahkan kemari 10 juta. Ya, ini netnya debit ya. Ya, saldo normal kas itu kan adanya di debit. Maka saya pilih di sini D itu artinya debit ya. Oke. Kita tandai dulu bahwasanya ini sudah selesai di posting. Kemudian kita lihat lagi jurnal umum. Di sini ada tanggal 3, ada akun kas, kita bikin kodenya 101, nominalnya itu sebesar 2 juta, posisinya di kredit. Kemudian kita pindahkan di sini ya, tanggal 3 Oktober 2024, keterangannya membayar sewa kios, kemudian di sini saya buat JU1, nominalnya di kredit tadi ya, sebesar 2 juta, kemudian ini saldo normalnya di debit saya buat, kemudian ini dia tadinya kan saldonya 10 juta nih. Kemudian karena ada pengeluaran kas 2 juta yang posisinya ini kan, jadi saldo debit ya dikurangi dengan kredit 2 juta berarti maka dapat posisinya 8 juta. Saldo akhir sampai tanggal 3 Oktober ya. Nah, kemudian kita tandai lagi. Kita lihat lagi di tanggal berikutnya ada di tanggal 5 itu kas ya. Kita bikin kodenya 101, jumlahnya 150.000, posisinya di kredit. Kemudian di sini tanggal 5 Oktober saya buat keterangannya membeli mesin jahit. Kemudian JU1 ya. Ini saya buat keterangannya RF-nya, kodenya JU1. Tadi nominalnya 150.000 di kredit, jadi nanti 8 juta ini kita akan kurangkan dengan 150.000, maka dapatnya 7.850.000. Ini saya tandai kembali. Selanjutnya ini kita lihat lagi tanggal 8 itu ada kas ya di kredit. Kasnya sebesar 100.000 ya di kredit. Kemudian saya pindahkan kemari tanggal 8 Oktober, keterangannya membeli perlengkapan jahit. Saya buat kodenya JU1, kemudian di sini nominalnya 100.000 di kredit. Saya kurangkan 7.850.000 ini kurangi dengan 100, maka saldonya 7.750.000. Kita tandai lagi. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini ada tanggal 10 Oktober itu kasnya di debit sebesar 300.000. Nah, kemudian kita pindahkan tanggal 10 Oktober 2024. Di sini keterangannya kita menerima hasil jahit. Kodenya RF-nya itu JU1, kemudian nominalnya 300.000 di debit. Berarti ini 7.750.000 ditambah 300.000. Maka nanti dapatnya 8.050.000 rupiah. Ditandai lagi ya. Kemudian di tanggal 15 Oktober kita ada kas lagi nih sebesar 200.000, posisinya di kredit. Kemudian di sini kita pindahkan 15 Oktober 2024, keterangannya membayar utang. Ref-nya itu JU1 ya, JU1, kemudian nominalnya di kredit ya 200.000, berarti saya kurangkan nih 8.050.000 dikurangi 200.000, maka dapatnya 7.850.000. Ini saya tandai juga ya. Kemudian kita lihat lagi di tanggal 20 Oktober ternyata ada juga kasnya sebesar 300.000 di posisinya kredit ya. Ya, jadi sini tanggal 20 Oktober 2024 keterangannya membayar gaji, ref-nya JU1, nominalnya 300.000 di kredit. Kemudian saya kurangkan dari 7.850.000 dikurangi 300.000 dapatlah 7.550.000. Kemudian saya buat di sini ya tandanya, dan kita lihat lagi di sini ternyata ada akun kas lagi ya tanggal 30 Oktober.
itu nominalnya 250.000, posisinya di debit. Kemudian saya pindahkan ya 30 Oktober 2024, keterangannya mesin jahit, refnya JU1, nominalnya di debit 250.000. Nah, ini kita tambahkan, jadi 7.550.000 ditambahi 250.000, maka dapatnya 7.800.000. Ya, kita lihat lagi apakah sudah selesai untuk akun kas. Ya, ternyata sudah selesai ya untuk akun kas. Itu udah kita pindahkan semua yang ada di jurnal umum ke buku besar. Nah, kalau kita lihat ternyata setelah dipindahkan itu saldo kas kita itu berjumlah 7.800.000. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke akun berikutnya, yaitu sewa diberi muka. Sewa diberi muka di sini ada tanggal 3 Oktober 2024. Kita kasih kode di sini, refnya 102, nominalnya 2 juta, di debit ya. Jadi di sini saya buat tanggal 3 Oktober 2024, keterangannya membayar sewa kios, refnya juga JU1 ya, JU1. Kemudian nominalnya di debit 2 juta. Kemudian saya pindahkan ke saldo. Saldonya ini saldo debit ya, sebesar 2 juta rupiah. Kemudian pelengkapan jahit, kita buat pelengkapan jahit, kita lihat di sini ya, apakah ada ya. Ada pelengkapan jahit 103, kita buat kodenya. Kemudian 8 Oktober 2024, posisinya di debit sebesar 100.000 rupiah. Di sini saya bikin ya, tanggal 8 Oktober 2024, bikin keterangannya membeli pelengkapan jahit, kemudian refnya JU1, kemudian debitnya itu 100.000 ya, saldonya 100.000. Nah, kemudian saldonya juga 100.000 rupiah. Ini saya tandai juga, menandakan bahwasanya sudah dilakukan pemostingan ya. Kemudian akun selanjutnya, nih akun selanjutnya itu ada akun mesin jahit. Kita lihat dulu di sini, mesin jahit itu ada di tanggal 5 Oktober. Ya, tanggal 5 Oktober itu ada mesin jahit, nominalnya 500.000, posisinya di debit. Kemudian saya pindahkan di sini tanggal 5 Oktober 2024, keterangannya mesin jahit. Kemudian refnya saya buat JU1, karena dia berada di jurnal umum halaman 1. Nah, nominalnya kan di debit tadi 500.000, kemudian saldonya otomatis 500.000 juga saya buat di sini ya. Posisinya nanti itu adalah di debit. Oke. Nah, kemudian kita lihat utang usaha. Utang usaha di sini ada di tanggal 5 Oktober, ya. 5 Oktober ada utang usaha sebesar 350.000, posisinya di kredit. Kemudian kita pindahkan di sini 5 Oktober 2024, keterangannya membeli mesin jahit, refnya itu JU1 ya. Refnya itu JU1, kemudian kreditnya kita buat di sini ya, nominalnya di kredit 350.000, maka nanti saldonya 350.000. Kemudian kita lihat lagi, ini kita tandai dulu, kita tandai bahwasanya dia sudah kita posting. Kemudian kita lihat di sini ada utang lagi nih, utangnya tapi di debit, utangnya kita debit di sini ya, sebesar 200.000 rupiah. Kita pindahkan dia ke buku besar. Tanggal 15 Oktober 2024, keterangannya membayar utang, refnya JU1, kemudian di sini debitnya 200.000 nominalnya, kita kurangkan ya, dari tadi yang kan saldo normal utang usaha itu dia di kredit, ketemu dengan debit, artinya itu kita harus kurangkan, dan kita kurangkan maka saldonya 150.000 rupiah. Ini kita buat tanda juga sebagai bentuk bahwasanya kita sudah posting. Kemudian kita lihat modal. Modal itu ada di tanggal 1. Nah, tanggal 1 itu ada modal, posisinya di kredit 10 juta. Kita buat nih modal Tuan Putra tanggal 1 Oktober, keterangannya investasi pemilik, refnya itu jurnal umum 1, yaitu jurnal umum halaman pertama. Kemudian posisinya itu berada di kredit ya, 10 juta, kemudian kita pindahkan saldonya 10 juta.
Nah, kemudian kita tandai juga ya, kita tandai udah dikatakan bahwasanya sudah kita posting. Kemudian kita lihat lagi di sini ada pendapatan. Kita lihat apakah ada pendapatan, ada nih di tanggal 10 Oktober ada pendapatan, posisinya itu di saldo kredit sebesar Rp300.000. Ya, 10 Oktober 2024 keterangannya menerima mesin jahit, refnya itu jurnal umum 1. Kemudian kita buat dia saldonya itu 300.000 di kredit ya. Nominalnya kita buat di kredit 300.000. Kemudian saldonya kita buat di sini 300.000. Kemudian kita tandai dia di sini menandakan sudah kita posting. Kemudian kita buat lagi ya. Kita lihat di sini ada pendapatan jahit di tanggal 30 Oktober. Kita buat dulu kodenya 401, nominalnya itu di kredit 250.000. Nah, kita pindahkan ya, tanggal 30 Oktober 2024, keterangannya kita bikin menerima hasil jahit, kemudian kodenya itu jurnal umum 1 ya, JU1. Kemudian di sini kita buat kredit ya, nominalnya di kredit 250.000. Jadi nanti ini kan saldo normalnya pendapatan itu di kredit. Kemudian ditambah lagi di kredit, jadi ini kita tambah, makanya dia jadi 550.000 saldonya. Ya, ini untuk saldo pendapatan jahit. Kemudian ya kita lihat akun beban gaji. Nah, akun beban gaji ini di sini kita bisa lihat ya saldonya itu ada di debit sebesar 300.000. Kemudian kita akan pindahkan ke buku besar 20 Oktober 2024. Keterangannya membayar gaji, refnya itu JU1 ya. Refnya JU1, kemudian saldonya kita buat di debit 300.000 ya, nominalnya kita buat di debit 300.000 dan nanti di saldo juga kita buat 300.000. Kemudian kita tandai lagi, ini tandai sudah kita posting ya. Nah, kalau sudah selesai ya, di sini kita bisa lihat semuanya sudah kita pindahkan akun-akun yang ada di jurnal umum. Kemudian kita lihat di sini juga sudah selesai semua ya. Akun-akunnya sudah ada semua di buku besar ya. Ada sebanyak 7 akun yang kita buka di buku besar. Kemudian ini kita akan susun ke dalam neraca saldo. Cara menyusun neraca saldo ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Terdiri dari kolom nomor akun, nama akun, kemudian kolom debit dan kolom kredit. Nanti semua nomor akun dan nama akun yang ada di buku besar kita pindahkan ya. Kita akan buat di sini, kita buka di neraca saldo ya. Kita buat di sini nomor akunnya kita sesuaikan sesuai dengan urutannya dari aktiva, pasiva, ekuitas, pendapatan, dan beban. Dan di sini juga nama akunnya ya. Kemudian kita pindahkan juga nominalnya berdasarkan masing-masing posisi normalnya. Nah, di sini kita lihat ya, ini akun kas itu dia 7.800.000. Saldo normalnya akun kas itu adalah di debit ya. Di debit maka kita buat di sini 7.800.000. Kemudian sewa dibayar muka, saldonya itu dia ada di debit sebesar 2 juta. Kita pindahkan di sini debit 2 juta. Perlengkapan jahit. Perlengkapan jahit itu dia sebesar 100.000, posisinya di debit ya, 100.000 di debit. Kita buat di sini 100.000. Mesin jahit ya, mesin jahit kita lihat dulu. Di sini mesin jahit dia adanya di saldo debit ya, karena normalnya mesin jahit itu di debit, kemudian nominalnya 500.000, kita buat di sini 500.000. Kemudian ada utang usaha. Utang usaha ini saldo normalnya adalah di kredit. Nah, jumlah nominalnya 150.000, kita buat di sini 150.000. Selanjutnya ada modal Tuan Putra. Modal ini dia saldo normalnya adalah di kredit, jadi kita bikin saldonya 10 juta di kredit dan kita buat di sini 10 juta. Kemudian ada pendapatan jahit ya. Pendapatan jahit itu dia sebesar 550.000. Posisinya itu ada di sebelah kredit.
Sebelah kredit sebesar 550.000, jadi kita pindahkan di sini 550.000. Dan yang terakhir itu ada beban gaji ya. Beban gaji itu dia saldo normalnya di debit, maka saldonya ini nanti kita pindahkan 300.000 di debit. Oke, jadi kalau semua akun-akun dan nomor akun serta saldo akhir dari masing-masing akun sudah kita pindahkan, kita susun ke dalam neraca saldo, maka kita jumlahkanlah masing-masing kolomnya. Ya, di kolom debit kita jumlahkan berapa, di kolom kredit kita jumlahkan berapa. Kalau jumlahnya sama seperti ini, artinya penyusunan neraca saldo yang kita lakukan sudah seimbang atau balance, dan ini sudah benar. Tapi kalau misalnya terdapat selisih nih ya, terdapat perbedaan antara kolom debit dan kolom kredit, maka perlu kita koreksi. Apakah kesalahan itu karena salah menjumlahkan atau salah menghitung? Apakah kesalahan itu karena kita salah meletakkan posisi nominalnya? Atau apakah kesalahan itu terjadi karena ada yang belum kita pindahkan atau kita masukkan ke dalam neraca saldo akunnya? Oke, baik adik-adik sahabat BMA dimanapun berada, beginilah cara kita melakukan penyusunan atau pemostingan dari akun zona umum ke buku besar dalam bentuk 3 kolom. Jadi kalau kita bisa lihat ya, ini ya, kalau kemarin tuh masing-masing kalau bentuk T itu ada kelemahannya, ada kelebihannya, bentuk 2 kolom juga ada kelemahannya dan juga ada kelebihannya. Nah, di sini juga sebenarnya ada kelemahan dan kelebihannya ya. Kelebihannya itu ya di sini agak sudah mulai agak lengkap ya. Kenapa? Karena selain ada tanggal, di sini juga ada keterangan. Kemudian kita juga tahu data ini berasal dari data apa dan halaman keberapa juga. Kemudian ada di sini saldonya ya. Di sini ada saldonya nih, langsung saldonya. Cuma di sini saldonya ya memang kita harus buat apa namanya, kayak kolom tambahan gitu ya, menandakan ini saldonya ini apakah di debit, apakah di kredit gitu ya. Jadi sebenarnya kelemahannya di sini. Kadang kalau kita nggak buat ini, kita nggak akan tahu tuh dia sebenarnya debit apa kredit gitu ya kan. Tapi karena ada kolom tambahan ini, maka kita bisa tahu, oh ya saldo normal akun kas kan ya berada di debit gitu ya kan. Nah, jadi kalau kelebihannya ini dia sudah semakin lengkap, tapi kelemahannya ya tadi kita harus pandai-pandai menentukan saldonya ini apakah di debit atau di kredit ya. Kalau tidak ada ini kolom bantuan ini, maka kita tentukan dia sendiri. Nah, adik-adik sahabat BMA dimanapun berada, demikianlah cara kita melakukan tahapan-tahapan pemostingan akun dari zona umum ke buku besar dalam bentuk 3 kolom atau juga dikenal dengan istilah saldo tunggal. Ya, saya rasa sudah cukup jelas ya, dan juga ini tidak susah untuk bisa dipahami bagi siapapun itu. Ya, apalagi belajar di rumah secara otodidak juga tidak susah gitu ya. Nah, baik adik-adik sahabat BMA dimanapun berada, demikianlah penjelasannya. Sampai ketemu lagi di materi-materi berikutnya terkait dengan akuntansi. Dan tetap semangat untuk belajarnya dan tetap jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.